Oke, saya jelaskan ulang. Baik, oke, baik, saya jelaskan ulang. Jadi hambatan setara terpenin itu digantikan dengan PTH dengan RTH. Oke. Nah, sehingga PTH itu adalah tegangan, tadi ini tegangan pada terminal dengan RL dibuka. Oke, RL-nya kita buka, berarti rangkaiannya menjadi seperti ini, yang kedua. Nah, tegangan pada keluaran AB ini sama dengan tegangan pada R2. Oke, tegangan pada R2. Karena ini membentuk tegangan pembagi tegangan, maka PR2 itu sama dengan ini. Oke, R2 dibagi R1 ditambah R2, maka kita dapatkan PTH-nya menjadi seperti ini. Jadi PTH 10 kali 12 berarti 120 dibagi 18 volt. Oke. Nah, sekarang apa itu RTH? RTH itu tadi di definisinya semua sumber dibuat 0. Oke, karena sumber dibuat 0, berarti tadi yang ini kita hubung singkat yang ini. Oke. Nah, hubung singkat yang ini. Nah, R1 ini bisa dipindahkan ke sini. Oke. R1 ini bisa dipindahkan ke sini. Gambarnya jadi seperti ini. Nah, kalau seperti ini Anda bisa dengan mudah lihat bahwa R1 itu paralel dengan R2. Sehingga RTH R1 paralel dengan R2 dapatnya ini 80 per 10. Nah, sekarang bagaimana dengan ITH-nya? IN bukan ITH ya. Arus Nortonnya. Ini penjelasan singkatnya. Arus Norton. Nah, sekarang yang dihubung singkat itu keluaran. Oke, yang dihubung singkat itu keluaran yang ini. Oke. Nah, karena ini dihubung singkat, hambatannya menjadi sangat kecil atau mendekati 0, maka R2 ini bisa diabaikan. Oke. Jadi kalau hambatan paralel dengan sebuah hubung singkat, maka buang hambatan itu. Oke. Karena logikanya seperti ini. Lewat di sini ada hambatan, kemudian lewat di sini tidak ada hambatan. Mesti semua harus melewati arus yang tidak ada hambatannya. Oke. Nah, sehingga rangkaian ini menjadi seperti ini, sederhana. Ini terminal AB-nya di sini. Sini R1. Oke, ini terminal AB-nya. Berarti arus yang melewati AB ini itu adalah arus yang melewati R1 di sini. Oke. Ini sama dengan R2 R1 dibagi dengan PS dibagi dengan R1. Ini sebenarnya kalau kita masukkan berarti ini 12, R1-nya tadi 8. Oke. Nah, ini juga bisa didapatkan IN PTH dibagi dengan RTH. PTH-nya tadi 120 per 8. Kemudian ini RTH-nya 80 per 18. Hasilnya berapa ini? Hasilnya ini di mana saya menulis sini. Saya hapus bagian di sini. Oke, jadi di bagian ini tadi P
bisa juga IN sama dengan PTH dibagi dengan RTH. Tadi PTH-nya berapa? 120 per 18. Kemudian R2-nya 80 per 18. 18-nya habis. 120 dibagi 80 jadi 12 per 8. Oke. Ini ampel. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang kita dapatkan ketika kita menghubung singkat keluarannya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau apa namanya tidak ada pertanyaan berarti mengerti semua atau tidak mengerti sama sekali. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Nanti kita perbanyak contohnya saja. Contoh yang kedua, rangkaiannya berbentuk seperti ini. Di sini ada sumber arus. Kemudian sini ada R2, kemudian ada terminal di sini. R2, ini 200 ohm, kemudian ini 50 ohm. Anggaplah ini R1. Nah, tegangan tepenin, jadi kita yang saya gambarkan tadi. Jadi rangkaian setaranya yang tadi itu tepeninnya berupa seperti ini dengan nilai RTH dan PTH-nya yang sudah kita hitung. Kemudian setara Nortonnya berbentuk seperti ini dengan hambatan tepenin dan arus Norton yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, jadi tegangan tepenin tadi sesuai dengan definisi tegangan pada keluaran. Kita kembali ke contohnya, tegangan pada keluaran. Mohon maaf Pak, screen-nya. Oke, ini screen-nya sudah ada ya. Tegangan tepenin, tegangan pada keluaran ketika terminal keluarannya itu dalam hal ini A dan B itu terbuka. Oke. Nah, karena ini ada dua sumber, coba perhatikan ini ada dua sumber. Nah, berarti kita selesaikan dulu satu sumber. Oke. Baru selesaikan sumber yang lain, kemudian kita jumlahkan. Itu biasa kita kenal dengan superposisi. Jadi caranya kalau dua sumber seperti ini kita superposisi. Nah, yang pertama tegangan tepenin yang berasal dari PS. Nah, kalau berasal dari PS berarti rangkaiannya seperti ini. Ini PS. Karena ini kita berasal dari PS, yang ini kita abaikan. Oke. Yang sumber arus itu kita abaikan. Kalau ini kita abaikan berarti dia dibuka. Oke, tadi kalau sumber arus dibuat 0 berarti dia dibuka. Oke, dihilangkan, dibuka, kemudian rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini A, B. Ini R1, ini R2. Dengan mudah bisa kita dapatkan dengan cara yang tadi. Ini
PTH 1, anggaplah ini PTH 1, ini sama dengan P R2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 kali PS. Ini sama dengan, kalau PS-nya di sini kita anggap 200 volt, kita beri nilai 200 volt. Berarti ini 200 tambah 50, bukan 200 ya. Ini untuk menyamakan di sini, ini 100 dikali dengan 100. Ini nilainya 80 volt. Ya. Jadi, nah, yang kedua PTH yang disebabkan yang berasal dari PTH yang berasal dari apa, atau sumbangsi kontribusi dari sumber arus. Nah, kalau kontribusi dari sumber arus berarti PS-nya kita buat 0. Tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau sumber tegangan dibuat 0 berarti dia dihubung singkat. Berarti di sini sumber tegangannya di sini ini digantikan dengan seperti ini. Jadinya jadi tadi sumber tegangan yang ada di sini, ini sumber tegangan, karena dia dibuat 0, maka dihubung singkat seperti itu. Nah, ini bisa dengan mudah, bisa kita lihat, kita gambarkan. Bisa kita gambarkan, rangka ini menjadi R1 dan R2. Ini terminal AB. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa tegangan pada AB itu sama dengan tegangan pada R1 dan tegangan pada R2. Jadi bisa, kalau paralel, kalau rangkaian paralel berarti tegangannya sama. Oke? Jadi tegangannya sama. Nah, sekarang berapa arus yang melewati R1 dan R2? Ini bisa kita lihat. Di sini arusnya, sumber arusnya, di sini dia terbagi dua. Oke, ada yang ke R2 dan ada yang ke R1. Oke, sehingga I total sama dengan I R1 ditambah I R2. Oke. Kemudian P R2 ini sama dengan I R2 I yang melewati R2 dikali dengan R2. Nah, arus yang melewati R2 itu adalah R2 R1
R1 dikali dengan R2 ini PTH-nya R1 dikali dengan R2, R1 ditambah R2 dikali dengan US. Oke, ini sama dengan 200 kali 50 dibagi dengan 200 ditambah 50 dikali US-nya ini 2 ampere. Ini kita ambil 2 ampere saja. Ini jadinya 250, ini jadinya 10.000. Ini jadinya 20. Ini hasilnya jadi 80 volt. Nanti saya jelaskan ulang kenapa bisa seperti ini ya, pembagi arus. Sehingga PTH-nya sama dengan 80 ditambah 80, berarti sama dengan 160 volt. Kenapa bisa 160 volt? Kenapa 80-80? Karena kita dua punya sumber di sini. Jadi superposisi antara yang ini dan yang ini. Jadi PTH-nya sama dengan 160 volt. Sekarang kita lihat hambatan tepeninnya. Hambatan tepeninnya tadi hambatan total ketika semua sumber dibuat 0. Oke. Jadi seperti ini. Ini PS-nya di sini, kemudian F1, kemudian di sini sumber arus, ini R2. Kemudian semua tegangan sumber dibuat 0, berarti tadi saya jelaskan kalau sumber tegangan dibuat 0 berarti dia dihubung singkat. Di sini dihubung singkat. Kemudian kalau sumber arus dibuat 0, dia dibuka seperti ini. Oke, jadi rangkaiannya menjadi seperti itu. Dari sini bisa dilihat bahwa R1 paralel dengan R2. Oke, jadi di sini dilihat, kalau dilihat dari terminal AB, R1 paralel dengan R2. Oke. Ini sama dengan RTH-nya. Ini sama dengan R2 per R1, R1 dikali dengan sama dengan 50 kali 200, 50 ditambah 200. Ini hasilnya 40. Sehingga kalau digambarkan setara tepeningnya menjadi seperti ini. RTH-nya 40 ohm. Ini tadi tegangannya 160 ohm. Ini rangkaian setaranya.
Nortonnya, kemudian Theveninnya. Kalau setara Nortonnya seperti ini. Sumber arus. Sini R. Nah, IN, besarnya IN bisa kita cari. IN sama dengan PTH dibagi dengan RTH. Ini PTH-nya 160, RTH-nya 40, berarti ini 4 ampere. Oke. Berarti di sini 4. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dilihat-lihat kembali catatannya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Nanti saya masih ingin kasih Anda satu contoh soal lagi. Setelah ini nanti masih ada satu contoh soal lagi. Oke, sebelum kita beralih ke contoh soal yang lain, saya ingin jelaskan tadi yang ini pembagi tegangan. Ini pembagi arus. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa anggaplah di sini arus tadi IS, ini IS yang mengalir ke sini I1, yang mengalir ke sini I2. Oke, jadi ini percabangan di sini. Oke, jadi bisa dengan mudah kita lihat dari hukum Kirchhoff kemarin, IS sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oke. Nah, karena kalau dia paralel, tegangannya sama, I itu selalu sama dengan P dibagi dengan R1. Ini P dibagi dengan R2. Oke. Sehingga ini S. Sehingga ini bisa dituliskan P sama dengan IS sama dengan P seper R1 ditambah dengan seper R2. Tahu IS sama dengan P ini R1 dikali dengan R2, R1 ditambah R2.
Hingga kita dapatkan P sama dengan R1 ditambah suruh kebalik. Ini kebalik yang ini penjumlahannya. Sini R1 ditambah R2. Ini R1 dikali R2. Sehingga tadi kita dapatkan P. Ini R1 dikali R2. R1 ditambah R2 dikali dengan IS. Oke. Tadi kita dapatkan itu pembagi arus. Jadi tegangannya R1 dikali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Kita tadi Kita tadi langsung pakai ini. Oke. Jadi asalnya ini tadi berasal dari penjelasan sebelumnya. Oke, berapa menit lagi? 15 menit. Kita lihat contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sini ada sumber arus. Kemudian di sini 100 ohm. Sini 10 ohm. Kemudian di sini ada jembatan satu lagi. Ini terminal ambilnya. Nah, ini hambatan bebannya sudah dibuka, berarti tegangan TPN-nya adalah tegangan pada AB, tegangan pada AB. Nah, karena terbuka, coba perhatikan karena terbuka yang ini bisa kita abaikan. Yang itu bisa kita abaikan, yang ini. Oke. Kenapa bisa kita abaikan? Karena rangkaian di sini terbuka, berarti tidak akan ada arus yang mengalir ke sana. Nah, sekarang ini contohnya mungkin lebih kompleks. Ini 500 ohm, ini 400 ohm, ini 150 ohm. Nah, coba perhatikan. Sekarang tegangan pada AB. Nah, ini kita anggaplah di sini di titik ini E, ini F, ini G. Oke. Maka tegangan di antara A dengan B itu adalah penjumlahan tegangan antara EF, jadi PAB di sini atau PTH. PAB nantinya ini adalah PEF ditambah dengan PFG. PEF itu adalah tegangan pada 400 ohm ditambah dengan tegangan pada 10 ohm, yang ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, kita menggunakan ini, hukum yang kita pelajari kemarin, loop. Oke. Hukum Kirchhoff 2. Jadi kita ambil arah loopnya seperti ini arah loopnya seperti ini. Oke. Di sini ada IS. Di sini besarnya kita ambil 3,2 ampere. Kemudian di sini ada PS. Sini ada PS, ini besarnya 100 volt. Nah, di loop 1, ini loop 1, ini loop 2. Oke.
Anggap di sini mengalir ke sini adalah IS. Nah, di sini ada percabangan. Nah, di sini kita anggap di sini adalah I2. Kemudian di sini mengalir ke sini. Ini adalah I1. Oke. Dengan mudah kita dapatkan IS ini. IS menurut hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Jadi IS-nya masuk ke titik cabang dengan I2. Jadi I2 dengan I1 masuk ke titik cabang, yang keluar I1. Berarti menurut hukum 1 Kirchhoff ini I2 ditambah IS sama dengan I1. Tahu dengan kata lain, I2 sama dengan IS dikurang I1. Nah, sekarang kita lihat loop yang pertama. Oke, ini kemarin materinya yang pertemuan kedua. Loop 1. Ini kita berangkat dari sini. Oke, kita berangkat dari sini. Berarti ini PS dikurang I1 kali R1. Di sini I1 kali 400. Kemudian di sini I2 dikali 100. Oke. Kita bisa tuliskan PS sama dengan dikurang 500 I1. Jadi dari sini 500 I1 karena arus yang melewati di situ adalah I1. Arus yang lewat di sini juga I1 karena tidak ada arus yang ke sana. Kemudian arus yang lewat di sini adalah I2. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, dikurang 400 I1 dikurang I2. I2 adalah I1 dikurang IS. Oke, bisa kita ini kebalik. Oke. Ini harusnya I1 dikurang IS. S dikali dengan 100 ohm. Dari sini kita dapatkan, di sini kita dapatkan ini PS. Di sini I1-nya 900. Ini jadi 900. Kemudian di sini ada I1 100. Berarti semua minus, berarti dikurang 1000 I1. Ini minus ditambah 100 IS. PS-nya kita tahu nilainya. PS-nya nilainya 100 kurang 1000 I1. Ini ditambah 100 IS sama dengan 3,2 sama dengan 0. Kalau Anda selesaikan, Anda akan dapatkan I1 sama dengan 0,42 ampere. Oke. Itu kalau Anda selesaikan. Nah, sehingga kita sudah tahu arus yang melewati di sini adalah I1, kemudian yang lewat di sini adalah IS. Oke, jadi karena di sini IS tidak ada di sini. Jadi bisa dilihat PTH-nya sama dengan I1 dikali 400 ditambah arus yang melewati 10 itu adalah 3,2 dikali 10. Berarti ini sama dengan
400 kali 0,42 ditambah 10 kali 3,2. Ini hasilnya, kalau Anda selesaikan, ini hasilnya 200 volt. Ini sudah berakhir lagi. Ini. Oke, jadi hasilnya 200 volt. Nah, sekarang bagaimana dengan hambatan tepeninnya? Nah, hambatan tepeninnya, coba perhatikan. Saya gambar ulang rangkaiannya. Ini A, B. Nah, untuk menentukan hambatan tepeninnya, sumbernya kita buat 0. Kalau sumber dibuat 0, tadi saya sudah jelaskan, yang sumber arus kita buka, kemudian yang sumber tegangan ini kita hubung singkat seperti ini. Oke, sehingga ini ini 500, ini 400, ini 100. Oke, coba perhatikan rangkaian yang ini. Rangkaian yang ini bisa diganti menjadi seperti ini. Oke. Jadi yang 500 itu dengan yang 100 seri, kemudian paralel dengan 400. Karena dia seri, di sini jadi 600, ini di sini jadi 400. Yang dalam lingkaran merah itu ya. Jadi yang ini seri dengan ini, berarti 600 paralel dengan 400. Berarti ini bisa jadi 600 kali 400. Ini 600 tambah 400. Ini jadinya 240 volt. Oke. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, yang di dalam merah itu diganti menjadi 240, 10, ini tadi 150. Ini semua seri, sehingga RTH-nya tinggal dijumlahkan, berarti 150 tambah 240 tambah 10, ini hasilnya 400 ohm. Oke, jadi begitu cara menentukannya. Kemudian IN tinggal PTH dibagi dengan RTH. PTH-nya tadi 200 dibagi dengan 400 berarti 0,5 volt. Oke. Sehingga rangkaian setaranya seperti ini. Ini tadi nilainya 400 ohm. Ini 200 volt. Jadi rangkaian yang di atas itu, contoh soalnya tadi itu, rangkaian yang ini menurut teorema teorema Thevenin bisa digantikan menjadi seperti ini. Atau seperti ini. Ini N dan ini R. Rn atau RTH. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?